Yang kami hormati pula narasumber kita pada sore hari ini, ada Mbak Anggita Swestiana Dewan MSc, yang merupakan alumni MKP tahun 2018, dan Bu Dr. Ayu Helena Cornelia, BA MSI, yang merupakan seorang praktisi founder Cornelia Co. Serta yang kami banggakan seluruh alumni dan mahasiswa Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk berpantun lebih dahulu ya. Kota Pacitan, Kota Wonogiri. Pergi ke Salatiga, mampir ke Surakarta. Hai semua, berjumpa lagi di sini dalam sharing session Magister Kajian Pariwisata. Sebelumnya perkenalkan, saya Angelin yang akan memandu acara pada sore hari ini. Dan senang sekali rasanya berkesempatan untuk bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya pada acara sharing session yang ketiga di tahun 2025. Program ini merupakan ajang silaturahmi antara mahasiswa angkatan dan alumni, sekaligus sharing session terkait permasalahan ilmiah bidang keilmuan pariwisata yang juga terkait dengan penelitian tesis yang sudah dilakukan oleh alumni MKP UGM. Acara ini membuka cakrawala dan menambah pengetahuan kita semua tentang dunia dan keilmuan pariwisata, terutama bagi rekan-rekan dan kakak-kakak yang saat ini sedang mempersiapkan atau sedang dalam proses penyusunan tesis. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, demi kelancaran acara, izinkan saya untuk membaca tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, untuk format penamaan dapat diganti menggunakan format nama _tahun angkatan untuk mahasiswa MKP. Kemudian teman-teman peserta dapat menggunakan virtual background yang telah ditentukan dan yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Kemudian wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung dan fitur dimohon dalam keadaan mute kecuali jika diberikan kesempatan untuk berbicara. Di dalam seminar ini nanti akan tersedia presensi, peserta akan mendapatkan sertifikat sehingga dimohon untuk mengisi form presensi yang akan dibagikan melalui chat Zoom. Baik, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Kak Nisa Larasati MSc selaku penasihat dari program sharing session yang sekaligus juga akan membuka acara pada sore hari ini. Kepada Kak Nisa dipersilakan. Terima kasih Mbak Angel. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul secara daring dalam sharing session MKP UGM sesi ketiga di sore hari ini dengan tema pemasaran pariwisata. Kebetulan sore hari ini Ibu Kaprodi berhalangan hadir untuk membuka acara sehingga saya diberi tugas untuk membuka acara pada sore hari ini. Sore ini ada dua narasumber istimewa. Ada Mbak Anggita Swestiana dari alumni MKP Angkatan 2018. Selamat sore Mbak Anggita. Sore semuanya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Ayu Cornelia yang merupakan praktisi sekaligus pengajar di MKP UGM. Selamat sore Ibu Ayu. Selamat sore Mbak Nisa dan teman-teman semua. Ya, kami berterima kasih atas kesediaan dari kedua narasumber untuk bisa berbagi ilmu dan pengalamannya, terutama terkait tentang pemasaran pariwisata. Semoga diskusi ini bisa memperluas wawasan kita bersama, bagaimana pemasaran pariwisata secara akademisi maupun secara praktisi. Tanpa berpanjang lagi, sharing session MKP UGM sesi ketiga sore ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu sharing session dengan kedua narasumber kita. Dan saya akan dibantu oleh moderator yang akan memimpin sesi ini pada Mas Wahyu yang merupakan angkatan mahasiswa Magister Kajian Pariwisata angkatan 2023. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kepada Mas Wahyu saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Angel.
Sebelumnya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau wajah saya berbeda dengan yang ada di poster ya. Ternyata tidak sesuai gitu ya. Yang di poster ganteng, yang ini masih belum seperti itu. Ya, selamat sore Bu Ayu dan juga Kak Anggita. Sore. Selamat datang. Hmm, Juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan sharing session ini yang saat ini juga sudah dihadiri oleh Kak Anggita sebagai alumni FP21 dan mohon maaf 18 dan juga Bu Ayu Cornelia sebagai praktisi dan juga dosen di MKP UGM sekaligus founder dari Cornelia M. Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa kita akan membahas terkait pemasaran pariwisata khususnya terkait green marketing terhadap wisata. Dan itu apa sih sebetulnya dan bagaimana hubungannya antara green marketing dan juga pariwisata semuanya akan dibahas oleh Kak Anggita dan juga Bu Ayu. Dan karena saat era ini terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, perubahan iklim, dan juga keberlanjutan. Dan konsep ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendukung lingkungan melalui pilihan produk dan juga jasa ramah lingkungan. Nah, dalam industri pariwisata sendiri, green marketing memungkinkan wisatawan untuk berkontribusi pada pelestarian destinasi, serta memilih layanan yang berkelanjutan. Nah, seperti apa kelanjutannya? Mungkin kita akan langsung saja ya ke narasumber yang pertama untuk ke Anggita. Sebelumnya akan saya bacakan dahulu untuk CV-nya. Oke, untuk sebelumnya, untuk informasi juga kepada para hadirin nanti, untuk kedua narasumber ini akan ada jadi dua sesi. Yang pertama akan dibawakan oleh Kak Anggita, dan sesi kedua dibawakan oleh Bu Ayu. Dan nanti untuk kedua narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Jadi teman-teman bisa memperhatikan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanya. Nanti kita akan membahas bersama-sama dalam diskusi. Baik, untuk yang pertama dari Kak Anggita akan membahas terkait korelasi antara perilaku green dengan tingkat kepercayaan wisatawan terhadap strategi komunikasi greenwashing dan juga greenwashing dalam pemasaran website volunteer tourism. Nah, untuk saya sendiri, saat ini Kak Anggita ini merupakan analis di Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga pernah menjadi peneliti di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2022 hingga 2024, tenaga pendidik di Universitas Budha Mulia di Tourism and Hospitality, dan juga freelancer researcher di sektor pariwisata tentunya. Dan juga beliau merupakan alumni MKP UGM angkatan 2018 dan sudah menempuh sarjana pada jurusan pariwisata UGM. Wah, dan beliau juga menerbitkan berbagai hasil penelitiannya ini. Jadi nanti teman-teman bisa search hasil penelitian dari Kak Anggita. Baik, tanpa berlama-lama, kami serahkan kepada Kak Anggita Sestiana Dewandini untuk bisa memaparkan. Saat lagi. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya di sini. Sudah lama sekali saya tidak bergabung di suasana akademisi ini ya. MKP sudah 5 tahun lalu kalau nggak salah. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu, sebentar. Sebentar. Suara saya terdengar dengan jelas kan ya, Bapak Ibu? Aman, Kak. Oke. Ya, saya terima kasih sekali kepada teman-teman atas kesempatan sharing session ini. Saya sebelumnya di MKP 2018 dan ini tesis saya yang berjudul korelasi antara perilaku green dengan kepercayaan wisatawan terhadap strategi greenwashing dan greenwashing dalam website volunteer tourism. Sangat panjang ya untuk judulnya, tapi tenang aja kalau ini saya nggak bakal bahas terlalu mendetail soal gimana nantinya untuk metode-metodenya. Jadi kita sambil sharing aja gitu soal kenapa saya memilih ini. Mungkin juga teman-teman juga ada kepikiran tertarik dengan green marketing juga bisa sharing gitu pengalaman. Mungkin untuk perkenalan tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Mas Wahyu. Saya sekarang di ekonomi kreatif, tapi sebelumnya saya juga di Parekraf. Dan kalau teman-teman mau cek baik penelitian saya itu sudah diterbitkan dan untuk apa karya-karya lainnya terkait pariwisata, baik itu visa, turis profile yang mungkin juga berguna untuk tesis teman-teman bisa dibuka di website yang nanti bisa di-share juga ke teman-teman ya. Baik, teman-teman sebelumnya saya pengen kasih tahu gitu ya latar belakangnya.
kenapa sih sebenarnya saya mengambil terkait green marketing ini dan spesifiknya soal greenwashing dan greenhashing gitu. Mungkin kalau greenwashing teman-teman udah familiar ya, kita kayak sekarang sering banget dengan kata greenwashing gitu. Nah, kalau awalnya ini saya tertarik dengan volunteer tourism waktu itu. Dan waktu saya search volunteer tourism tahun 2018, waktu itu masih banyak sekali menggunakan website ya. Jadi di sana volunteer tourism ini banyak dipasarkan gitu. Volunteer tourism karena saya suka kegiatan-kegiatan pariwisata tapi juga sambil melakukan volunteer gitu, dan itu cukup terkenal ya di tahun 2018 sampai 2019 itu cukup menjadi wisata yang lumayan hype gitu. Nah, tapi ketika saya melihat banyak iklan-iklan ini gitu, saya merasa ada eh, ketertarikan lebih karena volunteer tourism ini menawarkan solusi dengan memberikan produk wisata. Jadi seolah-olah kita ini bisa menyelamatkan dunia gitu ya dengan membeli produk wisata. Jadi kita tuh saving the world with consumption. Yang ternyata gaung-gaung ini sering disuarakan di dalam iklan-iklan volunteer tourism tersebut. Tadi kita sering melihat kayak dengan nanti kita membeli paket ini kita bisa memberikan pendidikan yang lebih baik, kita bisa menyelamatkan alam gitu. Dan ini sangat menarik bagi saya karena ada sedikit kontradiktif bagi saya antara sustainable dan consumption itu sendiri gitu ya. Jadi gimana kita bisa melakukan sesuatu yang sustainable dengan consumption. Dan dari berbagai macam iklan-iklan tersebut, ada yang saya percaya dan saya tidak percaya. Karena ketika yang saya percaya ini mungkin memiliki bukti-bukti sendiri, dan yang tidak saya percaya ini mungkin yang dengan hal-hal yang berlebih gitu ya. Dan ternyata ketika saya dalami lebih lanjut eh, materi ini untuk tesis saya, cukup banyak beberapa penelitian yang bicara volunteer tourism itu menggunakan strategi greenwashing. Jadi misalnya yang saya temukan itu ada eh, untuk volunteer tourism untuk merawat anak-anak orphanage gitu ya, mereka yang nggak punya orang tua. Dan ternyata orang-orang yang anak-anak yang nggak punya orang tua ini nggak semuanya nggak punya orang tua gitu. Jadi disediakan mereka yang punya orang tua tapi seolah-olah nggak punya orang tua gitu. Jadi untuk pengalaman volunteer tourism itu sendiri gitu. Dan tentu saja hal-hal seperti ini itu menimbulkan fenomena yang namanya greenwashing ya. Sedikit saya bahas di sini. Kalau misalnya kita ngomongin secara teori dari Delmas dan Burbano, ini greenwashing ini adalah cara komunikasi yang ekstensif dengan bad environmental performance. Dan di sini juga kita bisa lihat di kuadran ada vocal green, yang di situ extensive communication dan performance-nya yang paling bagus ya. Ini kita bisa lihat di sini. Dan greenhashing itu ada di good environmental performance tapi limited communication. Dan yang tidak ada sama sekali ini disebut dengan silent brown. Nah, maka dari itu dari fenomena ini saya jadi penasaran gitu. Ada nggak ya perbedaan gitu antara kepercayaan orang-orang melihat strategi komunikasi pemasaran ini, khususnya di volunteer tourism. Namun juga saya pengen tahu orang seperti apa sih sebenarnya yang bisa terdampak dan tidak terdampak dari strategi komunikasi. Karena ketika kita bicara orang, preferensi orang, itu Swarbrok itu punya yang namanya The Shade of Green Tourist. Dan di situ kita bisa melihat turis itu dari mulai dia tidak green sampai sangat green gitu. Jadi saya pengen lihat di dalam kuadran ini siapakah yang terpengaruh profil turis tersebut. Dan di sini saya melakukan penelitian menggunakan eksperimen semu. Karena waktu itu tuh kalau boleh sedikit cerita gitu ya, saya dulu tuh anak kualitatif banget gitu. Saya nggak tahu sama sekali soal kuantitatif, eksperimen. Wah itu benar-benar nggak kebayang di kepala saya. Dan waktu saya lagi untuk awal tesis, pratesis, saya ketemu Pak Anton ya. Pak Anton masih ngajar juga ya. Itu Pak Anton memberikan saya insight bahwa ternyata ada nih eksperimen semu yang bisa dilakukan untuk penelitian yang saya sedang buat gitu. Jadi ini juga satu hal baru, dan mungkin juga buat teman-teman yang penasaran seperti apa eksperimen semu ini juga bisa kita explore lebih dalam lagi.
Dan untuk lokasinya di IY, dan karena waktu itu COVID, jadi saya tidak bisa banyak ke tempat wisata, sehingga di sini responden penelitiannya adalah mahasiswa asing, dan ada 2 kuesioner yang screening, tes, dan post-test. Jadi screening test itu untuk melihat seberapa jauh mereka tuh green-nya. Lalu post-test untuk melihat bagaimana mereka merespon strategi komunikasi greenwashing dan greenhashing. Nah, ini untuk desain eksperimen semu yang saya lakukan ya. Jadi ada dibuat 2 kelompok, lalu kemudian dikasih tes tersebut dan ada manipulasi penelitiannya. Jadi waktu itu saya bikin produk volunteer tourism berbasis lingkungan yang kemudian saya masukkan di website. Itu kemudian saya tunjukkan kepada para responden. Jadi mereka melihat responden. Kalau sekarang mungkin teman-teman eh, pernah mendengar A/B testing ya. Nah, mungkin seperti itu sedikitnya A/B testing. Nah, ini untuk yang pertama, yang tadi saya ceritakan soal Swartbrook. Seperti apa sih green tourist itu kategorinya? Dia membagi ke dalam sets of green tourist yang sangat panjang ya. Tapi di sini saya sederhanakan. Dan di sini bisa dilihat oleh teman-teman seperti apa yang not green at all, lalu light green, dark green, dan totally green. Jadi mulai dari turis yang mungkin baru baca, baru tertarik gitu ya. Yang light green yang mulai ikut kontribusi, ikut environmental group, dan juga dark green yang mulai melakukan aksi nyata gitu ya. Kayak nggak mau kalau bukan hotel yang green, dan juga yang totally green ini yang benar-benar melakukan banyak sacrifice untuk bisa melakukan wisata yang sustainable. Nah, di sini saya mendapatkan 88 responden yang dibagi ke 2 kelompok. Nah, di 2 kelompok ini bisa dilihat bahwa eh, di sini kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan di sini bisa dilihat bahwa perbandingannya hampir mirip-mirip ya antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi mereka banyak yang rata-rata ini adalah light green dan dark green. Jadi orang-orang yang saya eksperimen ini memahami seperti apa sih sustainable, dan mereka tuh ternyata cukup green gitu ya. Dan kemudian di post test saya memberikan manipulasi. Jadi di manipulasi ini saya dari masing-masing kelompok, yang kelompok kontrol ini saya berikan greenwashing, dan yang kelompok non-kontrol ini saya berikan greenhashing gitu ya. Oh tadi ada sedikit kelewat. Kenapa sih sebenarnya saya pakai greenhashing gitu? Karena greenhashing ini sebenarnya bukan alternatif terbaik juga dari greenwashing gitu ya. Tapi greenwashing ini punya non-extensive communication, tapi dia performanya tinggi gitu. Jadi saya memakai greenwashing untuk melihat apakah greenwashing ini bisa jadi alternatif. Karena ketika kita bicara ideal, apalagi untuk eh, small enterprise yang pariwisata gitu ya, perusahaan-perusahaan yang belum besar, untuk melakukan vocal green alias secara komunikasi dan juga secara aksi itu bisa dua-duanya green, itu pasti membutuhkan banyak resource ya. Jadi nggak mudah dan nggak murah gitu. Jadi sempat di dalam penelitian ini saya mencari apa sih alternatif dari komunikasi vokal green ini yang mungkin bisa menjadi eh, sesuatu yang bisa diadopsi oleh orang-orang dari usaha kecil menengah gitu di pariwisata. Jadi nggak yang langsung kita meminta mereka untuk bisa vokal green gitu ya. Nah, ini websitenya manipulasi. Di greenwashing ini dicoba dengan kata-kata yang melebih-lebihkan, lalu gambar yang mungkin lebih secara dramatis gitu ya. Sedangkan untuk yang greenwashing ini diberikan gambar yang apa adanya, juga narasi-narasi tanpa klaim yang berlebihan. Yang greenwashing itu kita berikan klaim kayak kita akan menyelamatkan, lalu kita membutuhkan Anda dan semacamnya, sedangkan greenwashing ini lebih flat nuansnya. Nah, ternyata dari diberikan 2 website ini, tingkat kepercayaannya cukup berbeda gitu. Jadi yang di greenwashing ini mereka beragam. Jadi ada yang
percaya, ada yang tidak percaya, ada yang sangat percaya. Jadi ini persentasenya sangat beragam dibanding di kelompok greenhasing yang ternyata lebih banyak dipercaya dan sangat tidak percaya. Nah, kenapa sih bisa begitu? Karena sebenarnya greenhasing ini menghambat proses evaluasi gitu ya dari ketika orang melihat. Jadi kalau misalnya di greenhasing ini orang tuh bisa lebih, oh ini tuh ternyata tidak terlalu melebih-lebihkan, jadi netral gitu nuansnya. Sedangkan di greenwashing ini karena dia melebih-lebihkan, orang tuh terhambat secara evaluasi mereka. Dan ini membuat mereka itu uh, bingung karena terlalu ambigu dan kompleks informasi yang diberikan. Jadi bahkan di berbagai profile tingkat greennya mereka, itu mereka bisa termanipulasi. Jadi walaupun kita paham banget nih gimana sustainable, tapi bisa aja kita termanipulasi karena greenwashing ini bisa menghambat proses evaluasi. Dan sedangkan untuk yang greenhasing ini memang terlihat lebih dipercaya ya, tapi tentunya greenhasing ini juga tidak tanpa sebuah resiko. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga yang tadi, walaupun mereka sangat percaya dan ada juga yang sangat percaya dan percaya. Oh maaf, ini sangat percaya ya, bukan sangat tidak percaya. Saya ada typo. Jadi yang di kelompok greenhasing ini sangat percaya dan percaya yang paling tinggi. Jadi walaupun mereka sangat percaya, tapi ketika greenhasing ini dilakukan terus-menerus, ini akan terkesan anti kritik dan menutup-nutupi. Jadi greenhasing ini tidak boleh dilakukan juga sebetulnya, karena apalagi ketika dia perusahaan besar, harusnya mereka bisa transparan, memberikan extensive communication, dan juga memperlihatkan akuntabilitasnya terhadap sustainable. Tapi untuk small medium enterprise ini bisa menjadi salah satu alternatif karena tidak perlu terlalu banyak resource yang dilakukan pertama, namun lebih fokus kepada bagaimana mereka bisa membuktikan kalau mereka itu adalah green product gitu sebelum mengkomunikasikannya. Jadi ada tanggung jawabnya dulu nih, baru dikomunikasiin gitu. Jadi kayak kalau orang pacaran tuh ya jangan omong doang lah, tunjukin gitu ya. Kalau misalnya kita greenwashing kan kita cuma omong doang gitu kan, tapi nggak bisa nunjukin gitu. Jadi nggak akan sustainable. Dan greenwashing ini dan greenhasing tentunya bisa menghambat proses dari pembuatan berbagai sustainable product ke depannya gitu jika dilakukan terus-menerus dan tanpa evaluasi, karena orang jadi bisa nggak percaya lagi sama produk-produk sustainable gitu. Jadi makanya ini tagline dari tesis saya adalah it's not that easy being green, nggak gampang ya jadi green gitu. Kita mau coba ini selalu ada resiko-resiko yang kita hasilkan dari sustainable itu sendiri. Mau vokal green, kita butuh resource yang besar. Kalau kita belum bisa punya resource yang besar, kita harus cari gimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan, namun juga tidak memanipulasi gitu. Jadi emang kompleks sekali ya ketika kita bicara soal bagaimana mengkomunikasikan sustainable ini, dan mungkin nanti juga akan bisa dibahas bersama Bu Ayu ya Bu ya, karena ini konsep dari green marketing ini kan juga sesuatu yang perlu kita terus-menerus evaluasi supaya nantinya tren-tren yang seperti greenwashing tidak terjadi gitu. Nah, untuk keterbatasannya di sini responden yang saya buat ini sangat beragam secara latar belakang, tidak homogen sehingga hasilnya masih kurang terkontrol. Dan di sini saya menggunakan media website gratis ya karena masih mahasiswa, belum banyak uangnya ya, jadi pasti bisa menimbulkan bias visual gitu. Dan saya hanya menggunakan satu media promosi digital. Jadi yang offline dan mungkin yang terbaru saat ini belum pernah saya lakukan gitu. Nah, ini juga peluang mungkin dengan teman-teman yang pengen bikin penelitian serupa karena sekarang media digital itu sangat banyak gitu ya. Ada aplikasinya, lalu habis itu ada di sosial media, itu bisa menjadi satu medium yang sangat menarik untuk membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran hijau gitu.
dan manipulasi penelitiannya bisa dapat dikembangkan. Lalu ada metode-metode eksperimen digital yang seperti A/B testing. Ini juga banyak digunakan di aplikasi ya, mungkin bagi orang-orang yang suka UI UX dan semacamnya. Ini juga akan dapat membantu proses penelitian karena waktu itu A/B testing belum terlalu banyak dibahas di tahun 2019 gitu secara akademis ya. Jadi waktu itu saya masih menggunakan kuasi eksperimen, tapi mungkin bisa ke depannya bisa lebih modern secara metodenya, eksperimennya. Nah, sekarang juga muncul berbagai tren hijau baru, kayak ESG, green investment. Jadi fenomena greenwashing ini sudah berkembang gitu, karena sekarang orang berlomba-lomba dapat investasi hijau gitu. Jadi gimana mereka kemudian bisa dapat investasi hijau, bagaimana mereka memberikan promosinya, marketingnya, itu juga mungkin sudah sangat berubah dari apa yang sebelumnya saya lihat gitu. Jadi ini sudah sangat berkembang dan bisa menjadi peluang baru untuk sama-sama kita diskusi dan sama-sama kita cari tahu gitu sebenarnya tren apa sih yang terjadi gitu di sustainable tourism ini. Apalagi sustainable tourism juga salah satu yang saat ini tuh sedang dikembangkan baik oleh pemerintah dan juga banyak pihak-pihak lainnya ya. Gitu. Nah, mungkin ini untuk bahan diskusi aja karena nanti Kak Mas Wahyu juga akan memberikan waktu diskusi kita. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih banyak soal sustainable tourism, seperti apa trennya saat ini, dan mungkin greenwashing ya. Karena saya juga penelitiannya spesifik terkait dengan greenwashing, mungkin bisa kita sharing-sharing fenomena greenwashing apa sih yang mungkin sekarang terjadi gitu. Karena dengan semakin banyaknya produk hijau, kita juga harus semakin selektif. Jangan sampai karena warnanya hijau lalu kita kira sustainable gitu ya. Karena kalau saya ingat tuh dulu di pariwisata suka ekoturism itu asal di alam dibilangnya ekoturism gitu. Jadi jangan sampai kita juga terjebak dengan eh, term-term sustainable sampai akhirnya kita jadi greenwashing gitu. Ini bisa dibicarakan dan seperti apa sustainable marketing yang paling tepat dan bisa inklusif. Karena yang mungkin ini menjadi salah satu sorotan saya dalam tesis itu soal inklusivitas. Bagaimana small medium enterprise, mereka yang masih UMKM, ini juga dapat mengakses melakukan promosi pariwisata hijau tanpa tanpa greenwashing, tapi juga secara resource mungkin mereka belum punya gitu. Nah, ini tuh sebuah dilema gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi bahasan diskusi kita nanti. Kira-kira seperti itu, Mas dan Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Eh, saya tutup. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Sangat menarik sekali ternyata greenwashing dan juga greenwashing itu biasa kita temui gitu. Namun ternyata bisa juga menjadi jebakan gitu ya untuk kita. Rencananya akan ikut tour, ikut volunteer yang menyelamatkan dunia, tapi ternyata menyelamatkan suatu kelompok dan itu ternyata hanya sebagai komunikasi pemasaran aja gitu ya. Oke, nanti untuk teman-teman yang akan bertanya kepada Kak Anjita, mungkin bisa diklik dulu, bisa ditaruh di kolom chat seperti itu. Kemudian kita akan lanjut dahulu ya untuk pemaparan dari Ibu Ayu Cornelia, yang ini merupakan salah satu dosen KPUGM juga dan merupakan founder dan direktur dari Cornelia Co. PR and Marketing Agency, dan beliau ini juga aktif sebagai dosen di AMTA juga, dan pernah juga menjabat sebagai sekretaris Badan Promosi Daerah BPPDDI dari 2021 dan pernah menjadi top 10 Public Relation and Communication Leaders tahun 2023 dan menjadi Master Instructor di BNSP ya. Sangat luar biasa dengan segudang pengalaman dan penghargaan ini. Kita langsung saja kepada Bu Ayu Cornelia untuk bisa memaparkan. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Wahyu dan teman-teman semua. Mbak MC tadi pantunnya apa tadi yang Salatiga? Pak, saya tuh ke Salatiga bener tadi. Ke Salatiga mampir Surakarta, tapi saya tadi mampir Magelang, nggak mampir Surakarta gitu ya.
Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Anggita, dan Angel, Mas Wahyu, dan juga teman-teman semua yang hadir di sore hari ini. Senang sekali saya bisa ketemu lagi, walaupun lewat online ya. Semoga bisa memberikan pencerahan lah ya, inspirasi. Mungkin kalau saya lebih dari kacamata praktisi ya, karena saya memang sebetulnya saya itu praktisi yang hijrah ke akademisi gitu ya. Jadi semoga strategi-strategi dari saya itu bisa sedikit menambah bekal kepada teman-teman yang saat ini sedang melakukan penelitian, proyek atau apapun itu, gitu ya. Baik, saya menambah ya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gita. Terima kasih, presentasinya luar biasa. Saya akan membuka materinya dulu sebentar, bentar ya. Oke, saya dapat topik green marketing tourism ya. Karena green maka PPT-nya juga warnanya green. Itu kalau dari marketing harus kayak gitu ya, harus menyesuaikan dengan tone topik yang disampaikan. Walaupun sebetulnya kalau dari kacamata akademisi tidak begitu-begitu banget gitu ya. Tapi kalau dari praktisi harus ya. Apalagi kalau teman-teman di sini ada yang mau bekerja di marketing atau di markom atau di PR. Nah, ini harus banget ya. Oke, jadi izin perkenalan, nama saya Ayu Cornelia. Saya sebetulnya orang Bali ya, tapi saya lama di Jogja, jadi udah medok Jowo. Sebetulnya ada Nimade-nya. Makanya kalau teman-teman ada yang kepo-kepo Instagram saya, tanggal 24 Juni besok, saya mengadakan course ya, short course di Bali, itu terkait dengan branding, maka nama saya keluar gitu ya. Ada Nimade-nya itu di situ. Kenapa kok Nimade-nya dikeluarkan? Karena trainingnya diadakan di Bali, ya gitu ya. Jadi kalau kita belajar marketing itu harus tahu 5W1H, kemudian harus tahu ilmu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, di mana kita berada, di situ kita menyesuaikan, gitu ya. Oke, baik. Green marketing itu kalau dari akademisi mungkin banyak banget ya jurnalnya, terus juga sumber-sumber buku, referensi dan lain sebagainya. Namun izin saya menyampaikan dari kacamata saya dari strategi pemasaran ya. Ketika kita bicara green marketing, maka itu berfokus pada produk dan praktek yang ramah lingkungan. Ya, mencakup perlindungan ekosistem dan juga perlindungan pengurangan limbah. Ini kebetulan materi PPT ini saya submit ke Mas Wahyu itu hari apa ya? Senin ya Mas kalau nggak salah. Ya, itu sebelum saya ke Desa Wisata Ngestirejo. Jadi kalau teman-teman lihat hari Selasa yang lalu, Instagram saya di story, memang saya tidak bisa langsung masuk ke feed dan ke Reels, nah itu ilmu marketing lain ya. Dimana memang kalau masuk di feed dan Reels tuh harus, captionnya tuh harus sesuatu yang betul-betul dipikir, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah kebetulan hari Selasa yang lalu, saya ke Desa Wisata Ngestirejo itu di Gunung Kidul, itu berkaitan dengan pengolahan dari minyak ke lilin aromatik. Nah, itu keren banget ya. Jadi saya akan menyampaikan itu kapan-kapan gitu ya, karena itu akan saya bawa nanti di conference internasional di bulan Juli. Ya. Kemudian jelas ketika kita bicara green marketing itu adalah something different ya, sesuatu yang berbeda dari pemasaran tradisional. Misal kalau saya pemasaran tradisional itu ya gimana caranya biar laku gitu aja ya toh. Bisa mendatangkan uang, udah itu aja. Nah, tetapi ketika kita bicara green marketing, maka harus ada sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya kalau teman-teman tahu, sekarang di beberapa hotel kalau teman-teman nginep itu sudah kayak kos-kosan gitu ya. Jadi kita keluar isi air sendiri gitu ya. Di hall itu air putihnya udah nggak ada lagi air plastik. Ya, itu sebetulnya adalah bagian daripada green marketing. Kemudian juga kalau teman-teman lihat juga
beberapa sekarang tidak menyediakan plastik ya. Jadi kita harus bawa tas sendiri, pakai tumbler sendiri. Nah, itu sebetulnya adalah sesuatu yang berbeda kalau teman-teman perhatikan sekarang sudah semakin banyak. Bahkan kegiatan banking ya, kalau teman-teman melihat sekarang kebanyakan udah pakai kris, kemudian nota itu semua di email gitu ya, tidak melalui dicetak lagi, itu sudah banyak hal-hal seperti itu. Kemudian juga di kafe itu sudah yang ada tidak menyediakan menu print sama sekali ya. Jadi we just scan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang membedakan dengan pemasaran tradisional. Oke. Nah, kebetulan saya di Jogja ini juga di Cornelia itu pegang klien salah satunya adalah Greenhouse ya. Kalau teman-teman tahu, hotel ini adalah hotel yang sangat peduli lingkungan dan juga baru saja mendapatkan award gitu ya untuk hotel sebagai green hotel. Dan namanya aja greenhouse, jadi semuanya memang green gitu ya. Memang hotel ini tujuannya meminimalisir dampak lingkungan ya, melalui produk yang berkelanjutan, limbahnya diproses lagi, kemudian AC sangat diminimalisir ya. Kemudian juga listrik juga diminimalisir dan lain sebagainya. Kemudian juga kesadaran konsumen misalnya seperti ya itu tadi apa namanya penggunaan AC. Jadi di lobi ini kalau teman-teman lihat di poolnya ini nggak ada AC, gitu ya. Jadi udara biasa gitu ya. Nah itu sebetulnya juga salah satu yang green marketing juga. Nah, prinsip-prinsipnya apa ketika kita bicara marketing? Itu memang harus terbuka. Jadi kita juga harus cerita, kalau contoh di Greenhouse adalah di websitenya itu sudah, kalau teman-teman lihat di website ataupun di Instagram itu disampaikan bahwa hotel ini adalah eco-conscious. Ya, jadi peduli terhadap eco-friendly. Kemudian juga hotel yang memiliki tanggung jawab sosial, ya, mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan dampak serta lingkungan dan lain sebagainya. Jadi memang ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada energy saving ya. Kemudian juga electricity maximum capacity-nya juga rendah. Karena memang untuk mencintai alam ya, dia juga peduli dengan electricity. Kemudian juga teman-teman lihat di sini ini disampaikan transparan ya, ditulis di sini 400 watts dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada di bawah sendiri, are you willing to join together in this effort of saving energy? Ya. Jadi kita juga menyampaikan terkait dengan saving energy for better future. Kemudian selanjutnya kita juga bicara terkait juga dengan recycle. Ya, recycle campaign. Misalnya banyak hal yang kemudian diolah kembali. Makanya di Greenhouse itu ada reduce, reuse, dan recycle. Mungkin teman-teman sering mendengar hal tersebut ya. Nah itu juga sebetulnya bagian daripada kegiatan marketing yang sekarang banyak banget. Kalau nggak salah itu ada beberapa toko yang dia sudah mulai seperti itu. Misalnya kalau teman-teman lihat, maaf saya menyebut brand ya. Misalnya Body Shop. Ya, teman-teman cewek mungkin tahu ya, Body Shop itu ada body lotion, kosmetik dan lain sebagainya. Itu mereka sangat peduli dengan hal tersebut. Jadi kita bisa menukarkan botol, kemudian kita bisa dapat poin dan lain sebagainya. Kemudian poin itu kita bisa lakukan untuk pembelian selanjutnya gitu ya. Kemudian saya lupa Mango atau Zara itu juga mereka menerapkan yang kalau bajunya sudah tidak dipakai bisa disumbangkan lagi, diserahkan lagi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah bagian daripada green marketing ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di Greenhouse itu juga memiliki taman di atas sendiri yang teman-teman kalau ke sana nanti bisa lihat ya, itu mereka sangat peduli dengan kegiatan recycle campaign. Selanjutnya juga CSR ya. Jadi kita meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan adanya kegiatan CSR dengan peduli lingkungan ya dan juga peduli sosial. Nah, kenapa sih kok green marketing itu penting untuk pariwisata? Yang pertama seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah banyak sekali kerusakan ekosistem ya, seperti limbah, kemudian juga kerusakan ekosistem ya.
Polusi dan limbah yang dihasilkan dari pariwisata ya, termasuk sampah plastik dan lain sebagainya itu sebetulnya menyedihkan ya, itu menjadi PR buat kita. Oke, selanjutnya ini contoh ya di Instagram Cornelia Enco beberapa saat yang lalu, udah cukup lama. Saya membantu salah satu desa wisata, namanya Desa Wisata Ngoro-Oro di Gunung Kidul Patok ya. Itu mereka memproduksi mendaur ulang sampah-sampah seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini adalah botol tutup botol aqua. Ya, kemudian disambung dan jadi mainan anak. Ya. Kemudian juga misalnya plastik dan lain sebagainya itu banyak sekali yang dilakukan. Nah, sekarang kita bicara bahwa green marketing itu semakin membuat orang sadar bahwa wisatawan semakin menunjukkan perilaku yang lebih peduli terhadap keberlanjutan, ya. Kemudian juga memilih destinasi yang menerapkan praktik hijau dan mengurangi jejak lingkungan selama perjalanan. Kemudian juga demand-nya juga semakin banyak ya. Sekarang banyak orang yang lebih appreciate yang terbuat dari natural product gitu ya. Bahkan makanan pun juga ada yang dia tidak mau mengandung pestisida dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Jadi demand-nya semakin banyak. Selanjutnya kita juga bicara bahwa destinasi yang mengadopsi pemasaran hijau itu cenderung lebih menarik ya, apalagi kalau kita bicara orang-orang yang mereka memang sudah sangat concern dengan environmental friendly gitu ya, eco conscious itu mereka lebih suka ke tempat-tempat yang tadi kayak greenhouse tadi ya, jadi nggak ada AC, kemudian makanan minumannya sehat dan lain sebagainya. Kemudian green marketing itu sebetulnya meningkatkan reputasi bisnis. Kalau teman-teman lihat sekarang kebanyakan hotel sudah melakukan itu, terutama bintang 4 dan 5. Contohnya tadi yang saya sampaikan, tidak memakai botol plastik, kemudian juga handuk itu selalu ada tulisan kalau sudah tidak mau dipakai ditaruh di bawah, tapi selama masih mau dipakai tolong digantung misalnya ya. Itu juga menunjukkan salah satu yang membuat daya tariknya berbeda. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari, saya lupa dari mana ini ya, dari namanya adalah Yasmina dan Isrun. Naini ya, itu ada di International Journal of Multicultural and Multilateral Understanding, yaitu terkait dengan green marketing di greenhouse boutique hotel. Jadi sebetulnya udah banyak banget yang melakukan penelitian di greenhouse terkait dengan eco conscious tadi. Oke, selanjutnya kita bicara terkait dengan inovasi. Jadi memang kalau kita bicara marketing, ini kan ceritanya pemasaran gitu ya. Jadi memang harus inovatif. Ya, apapun itu, walaupun sedikit, walaupun kecil, tetapi harus ada peningkatan gitu ya untuk membuat brand Anda lebih dikenal. Kemudian juga sumber energi terbarukannya seperti apa ya. Misalnya kayak teman-teman tahulah sekarang mobil listrik. Ya, itu ya. Siapa yang udah punya mobil listrik? Raise hand. Atau lagi mau kredit kayak saya. Ya. Oke. Nah, ini contoh saya mengajar di PLN ya. Jadi PLN Menteng itu mereka memang menyediakan tempat-tempat untuk bisa ngecharge mobil listrik seperti ini ya. Dan itu juga menjadi bagian daripada pemasaran dari PLN sendiri sebetulnya. Ya, jadi walaupun kalau teman-teman lihat kalau pemasaran itu si PLN itu kan captive market ya. Semua orang butuh PLN. Ada yang tidak butuh listrik di sini? Nah, semua butuh listriknya. Nah, tapi si PLN itu juga membuat diversifikasi produk supaya orang nggak bosen gitu ya. Jadi orang marketing itu harus orang yang selalu habis ini, habis ini gitu ya. Selalu ada ide mau ngapain, mau ngapain. Nah, ini contohnya tumbler ya. Saya mencoba untuk men-screenshot. Siapa yang di sini pakai tumbler Gajah Mada? Ayo, present. Don't tell me Anda pakai tumbler universitas lain. Nggak apa-apa sih, bercanda. Oke, selanjutnya promosi pemasaran hijau ya, penggunaan media sosial, kemudian juga kampanye, itu harus terus dilakukan supaya membuat orang sadar terkait dengan green awareness ini. Nah, ini contoh ya PR campaign dari Greenhouse ya. Jadi tidak boleh pakai botol plastik, kemudian menggunakan tumbler. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kebanyakan hotel yang bintang 4 terutama ya. Jadi kayak
maaf saya menyebut brand ya, Neo, kemudian Ibis ya, itu mereka sudah menerapkan hal seperti ini dan itu menurut saya adalah suatu action yang kita perlu appreciate ya. Jadi teman-teman jangan ngomel kalau harus keluar kamar hotel untuk ngisi air putih ya, itu adalah bagian daripada kegiatan eco conscious ini. Kemudian jangan lupa kita harus kemitraan juga. Nah, ini teman-teman S2 pariwisata bahkan S3 pariwisata ini harus menggandeng ya. Anda itu adalah expert-expert yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa wisata ya. Jadi tolong untuk mencari desa wisata yang kalau bisa semakin tidak dikenal semakin baik gitu ya. Jadi jangan yang udah terkenal kayak Ngelanggeran, wah itu udah banyak itu ya. Saya waktu membantu desa wisata Tepus itu mereka betul-betul masih zero ya, betul-betul. Mungkin saya pernah cerita juga waktu saya ngajar di S2 MKP ya, bahwa penghasilan mereka itu dulu waktu saya membantu waktu COVID ya itu ya 2021 kira-kira 2022 itu penghasilan mereka itu per bulan itu Rp500.000 wes puji Tuhan alhamdulillah zaman itu ya sekarang itu mereka udah 2 digit gitu ya. Nah jadi itu adalah salah satu strategi dari kita itu harus membantu menggandeng teman-teman desa wisata supaya mereka bisa tahu apa yang mau mereka lakukan. Jadi teman-teman tolong untuk melakukan banyak sesuai dengan sesuai dengan expertise masing-masing. Kemudian edukasi ya, edukasi itu penting untuk memberikan pemahaman apa yang perlu mereka lakukan tentang produk hijau ini, pengolahan sampah. Kayak tadi desa wisata Ngororo itu belum ada yang membantu itu. Silakan kalau teman-teman mau membuat tesis dan lain sebagainya itu silakan ya, karena waktu itu saya cuma bantuin dalam rangka CSR aja. Oke, studi kasus banyak ya, seperti di Selandia Baru, kemudian di Butan ya, dan juga dari desa wisata lain banyak yang bisa kita bahas. Oke, kemudian untuk sertifikasi itu juga penting untuk menunjukkan bahwa institusi tersebut memang institusi yang dia peduli terhadap lingkungan ya. Ada Green Globe, ada Earthcheck, atau mungkin dari pariwisata-pariwisata lain yang ada di Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi itu juga boleh. Nah, ini contoh kegiatan lagi award ya dari Greenhouse ya, itu terkait dengan mendapatkan award ya, award dari Visiting Jogja. Nah, seperti hal tersebut ya, itu adalah beberapa kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh Greenhouse. Nah, kemudian memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Anggita bahwa ternyata it's not easy to be green itu betul ya. Jadi memang nggak mudah. Saya sendiri juga sebagai ibu ya, yang kadang saya harus belanja di pasar atau di warung itu mungkin yang bawa goodie bag itu hanya 10% gitu ya. Yang lainnya nggak tetap bawa plastik kresek. Nah, itu salah satu contoh yang kita para ibu-ibu ini ya, para mahmud nih, mama muda ini yang harus harus membiasakan untuk selalu membawa goodie bag di tasnya masing-masing, sehingga itu bisa mengurangi kresek. Kalau misalnya mau pakai plastik ya Anda memang sudah yakin bahwa plastik tersebut bisa diolah gitu ya, bisa di-recycle dan lain sebagainya. Nah, ini hanya contoh aja sebelum saya akhiri, saya serahkan ke Mas Wahyu, bahwa memang sekarang itu udah banyak sekali yang dikaitkan dengan QR codes ya, yaitu untuk mulai mengurangi paper seperti itu supaya kita juga lebih ramah lingkungan. Mungkin itu Mas Wahyu, terima kasih dan juga teman-teman, kita lanjut kepada diskusi ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bu Ayu untuk insight-nya terkait di praktisi bagaimana kemudian green marketing ini diterapkan gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga contoh-contoh yang penerapan green marketing termasuk kita sebagai wisatawan juga ternyata perlu aware begitu bagaimana Ya. kita melihat bagaimana green marketing ini apakah yang green hanya penyedia atau wisatawannya juga harus green. Kita akan masuk diskusi dulu teman-teman. 1 dan 2 pertanyaan silahkan apabila ada bisa raise hand atau bisa
masukkan ke kolom chat apabila masih malu-malu. Sambil dipersiapkan mungkin ya. Mungkin dari Bu Ayu dulu begitu. Kemudian bagaimana sebetulnya green marketing ini bisa diterapkan oleh UMKM begitu Bu. Tadi seperti Kak Anggita juga menyebutkan untuk green marketing khususnya yang komunikasi greenwashing itu ternyata mungkin bisa diterapkan oleh uh, small medium begitu. Apakah yang perlu dipersiapkan untuk kami-kami ini sebetulnya ketika kita akan membuka bisnis yang menerapkan green marketing seperti apa sih yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Mungkin seperti itu dulu Ya. Bu Ayu. Ya, terima kasih Mas. Kalau menurut saya, kalau memang kita punya bisnis UMKM atau kita akan menjadi konsultan pendamping terkait dengan UMKM itu ya harus betul-betul yakin bahwa produk tersebut ramah lingkungan ya. Misalnya kalau memang tidak ramah ya pembuangan limbahnya tidak begitu mengganggu lingkungan gitu ya. Itu juga perlu kita perhatikan juga. Misalnya kalau yang banyak limbah itu kan misalnya kayak art ya. Art buat sesuatu itu kan membuang limbah. Kemudian kain itu juga ternyata membuang limbah loh Mas ya. Saya beberapa saat yang lalu tuh pernah mengajar training sebuah perusahaan yang malah dia itu bagian mengolah limbah itu. Gitu ya. Jadi dia yang mengambil sisa-sisa limbah itu kemudian dia olah. Saya lupa namanya apa. Nah, itu sebetulnya kalau pertanyaannya apa UMKM apa yang perlu disiapkan? Yang pertama ya harus tahu yakin betul bahwa produknya memang ramah lingkungan gitu. Dan kalau bisa memang kita mengambil sesuatu yang berkaitan dengan alam ya Mas. Jadi kayak sekarang kan batik itu ada yang batik alam ya, yang warna biru itu ya. Ada juga yang selain indigo dia juga itu apa namanya ekoprint ya kan? Ekoprint itu yang dari daun itu. Itu kan tergantung bagaimana nanti desainnya mau diolah seperti apa. Mungkin gitu Mas Wahyu kalau dari saya. Oke, baik Ibu. Mungkin seperti itu ya yang teman-teman di sini yang mungkin uh, akan bergerak ke green marketing atau ke produk-produk marketing yang mungkin masih belum mungkin bisnisnya masih mulai akan berjalan seperti itu bisa yang pertama sih pemilihan produknya harus mendukung green marketing gitu ya Bu ya. Mungkin sedikit intermezzo juga karena penelitian saya juga di Desa Wisata Tepus jadi kemarin juga sempat Oh iya, mengobrol gimana Tepus kabarnya? eh, sekarang sih sudah masih baik Bu dan kemarin juga sering digalakkan untuk apa tepusnya itu sendiri. Jadi hampir tiap bulan tuh ada acara mereka. Iya, Begitu. iya, iya. Ya, jadi mereka udah sangat berkembang sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya ikut senang ya. Mm-mm. Oke, baik teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silahkan bisa raise hand atau membuka audio dan juga membuka video. Kalau misalnya masih malu, bisa juga di chat. Masa S2 malu? Jangan malu dong. S1 Biasanya aja nggak boleh malu. di kelas juga kami ini ya Bu ya, banyak ngobrolnya ya Bu ya. Di sini Iya. malu-malu. Oke, baik. Ini ada dari Mbak From Safir. Wah, ini dari Mbak Safira juga yang kebetulan sedang melakukan tesis nih. Mungkin lebih ke Mbak Kita. Ya, ini apakah ada kendala nih Mbak saat menerapkan metode eksperimen semu? Kalau ada solusinya seperti apa? Mungkin karena kami juga mendapatkannya adalah kualitatif begitu ya. Dan ketika mendengar eksperimen semu, apa ini? Gitu. Apalagi tadi dilaksanakannya secara online karena pandemi. Sekarang kan kita? Ya, untuk eksperimen semu ini jelas waktu itu cukup banyak hambatannya ya waktu mencoba karena ini juga hal yang baru. Nah, terutama karena kita lebih tidak bisa mengkontrol seperti apa responden kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa udah tahu gitu ya di kelas masing-masing kelas A, kelas B, tinggi badannya misalnya harus yang 150 semua, lalu berat badannya harus 50 kilo semua, itu mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi karena di sini kita nggak tahu kan dapatnya seperti apa, jadi lumayan susah juga sih, apalagi mencari yang mau jadi responden waktu pandemi, itu tantangan paling berat buat saya gitu. Nah, untuk ke waktu itu solusinya karena memang saya nggak bisa menemukan responden-responden yang harus wisatawan, pernah pergi kemana gitu, akhirnya saya cari lewat channel-channel ekspat
lalu juga apa channel-channel eh, kuliah di luar negeri gitu yang apa orang-orang yang di Indonesia gitu. Terus habis itu saya cari juga di berbagai kampus supaya bisa menemukan lebih banyak lagi responden untuk eksperimen ini gitu. Dan memang nggak semuanya bersedia gitu ya. Jadi cukup cukup menantang di situ dan waktunya cukup lama ketika mencari responden. Tapi waktu itu kan lagi pandemi ya. Jadi kalau sekarang kayaknya akan jauh lebih mudah gitu. Jadi nggak usah takut gitu kita coba metode baru. Karena semua pasti bisa kalau mau gitu ya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anggita. Begitu Mbak Safir, apakah masih akan ada pertanyaan lanjutan? Oke, nanti misalkan masih ada? Oke, baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safira. Baik, nanti teman-teman, untuk kita akan melanjutkan diskusinya, tapi kita akan ice breaking terlebih dahulu ya, sebentar. Gitu. Untuk merefresh, apakah teman-teman juga menyimak nih materi-materi yang sudah disampaikan sama Kak Anggita dan Bu Ayu. Nah, untuk ice breakingnya akan dipandu oleh teman saya Mbak Rima Putri. Kepada Mbak Rima Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Wahyu. Kita ice breaking dulu ya teman-teman. Untuk merilekskan otak sejenak. Teman-teman bisa melihat barcode, mengeskan barcode yang ada di layar, atau pakai pin yang ada di layar. Sudah banyak yang join. Ayo, ditunggu. Udah ada Cloud, ada Loka, ada Opung, Friend, ada Tukul, Arwana, ada Laura, ada Cici, halo, Hola, halo sobat, ada Jo, halo Ti, ada Haimau, ada Stay Tune, ada Kai. Ayo teman-teman yang mau join silakan. Kita mulai ya. Oke. Ada sebelum aku. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai di pertanyaan pertama. Salah satu tujuan utama dari pemasaran hijau yang bisa dijawab jadi memperhatikan materi. Wah, sudah 13 yang menjawab. 15, 16, oh sudah semua. Wah, ada yang salah 2. Kita lanjut ya. Kita lihat skornya. Sebut namaku. Oke, saya sebut namamu. Kita lanjut. Siapa nama narasumber 1 pada SS hari ini? Bisa dijawab ya teman-teman. Oke, sudah 16 menjawab. Wah. Kita lihat siapa? Raura naik. Sebut namaku tetap di posisi pertama. Kita lanjut lagi. Apa yang membedakan pemasaran hijau dari pemasaran tradisional? Bisa dijawab ya. Sudah 7 orang, 8 orang, 10 orang. Oke. Kita tunggu. Oke. Kita lanjut. Apakah Raura naik? Sebut namaku turun nih. Ayo lanjut. Kita lihat ya. Soal berikutnya, contoh implementasi pemasaran hijau di greenhouse
apa yang akan disebutkan dalam materi? Apa ya? Ayo. Sudah 10 orang menjawab, 12 oke. Semuanya betul. Kita lanjut. Laura memimpin di nomor pertama. Kita lanjut soalnya. Apa tema sharing session minggu ini? Ayo, temanya apa ya? Kita lanjut. Noni naik, Laura turun. Kita lanjut soal ya teman-teman. Apa tantangan utama dalam penerapan pemasaran hijau di industri pariwisata? Ayo, sudah 3 orang menjawab, 4 orang menjawab, 6 orang menjawab, 8 orang, 10 orang. Sudah. Oke, kita lihat. Oh, Noni memimpin teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Mengapa media sosial penting dalam strategi pemasaran hijau? Ayo, kenapa? Bisa dijawab. Oke, 10 orang sudah menjawab. Oke. Kita lanjut ya. Noni masih memimpin. Ayo, di mana lokasi penelitian kita? Kak Anggita Swestiana. Oke. 145769998 memimpin. Kita lanjut. Salah satu strategi yang digunakan dalam promosi pemasaran hijau apa ya? Orang 11, 12, 13 menjawab. Oke. 145729998 tetap memimpin. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Kuis terakhir. Siapakah moderator dalam poster pada sharing session minggu ini? Ayo. Oke. Kita lihat ya. Siapakah yang Raura berada di posisi ketiga? 1457988 posisi kedua dan posisi pertama adalah Noni. Baik, untuk Kak Noni harap menghubungi panitia sharing session, bisa ke Kak Wahyu atau ke Kak Aziza. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rima. Dan selamat kepada Noni. Nanti untuk Mbak Noni atau Mas Noni bisa menghubungi Mas Wahyunya, Mas Wahyu Arianto ya. Bukan Wahyu. Oke. Atau Mbak Aziza. Baik, teman-teman yang lain silahkan kalau misalkan ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa membuka suaranya, membuka suara dan membuka mic-nya untuk bisa langsung ngobrol. Silahkan. Mungkin saya akan memantau terkait tadi yang sudah disebutkan juga sama Kak Anggita begitu terkait tren greenwashing yang sekarang ini menjadi masalah serius begitu Kak ya. Nah, ada nggak sih Kak tips-tips begitu yang mungkin kemudian karena sekarang Kak Anggita juga ada di Kementerian Ekonomi, Kementerian Pariwisata seperti itu, apakah kami dari wisatawan seperti itu? Betul, Mas, ekonomi kreatif. Iya betul, ekonomi kreatif ya. Gimana sebetulnya kita bisa membedakan wisata-wisata yang menggunakan teknik greenwashing dan juga teknik greenwashing gitu. Supaya kita sebagai wisatawan pun bisa mengetahui nih, kita ketika ikut suatu event atau suatu ke destinasi, kita ternyata tidak dalam tanda kutip tertipu gitu dengan teknik komunikasi seperti itu. Kalau ini mungkin saya dari pengalaman bukan sebagai pembuat ini ya, pembuat paket perjalanannya ya, tapi lebih ke wisatawannya gitu, karena saya juga pernah jadi wisatawan yang cari-cari volunteer tourism gitu.
Nah, untuk yang greenwashing ini kan perlu kita hindari ya. Maksudnya kayak mereka kan berarti memanipulasi kita sebagai konsumen ngomongnya produknya hijau ternyata enggak gitu. Nah, sebetulnya salah satu hal yang mungkin paling mudah waktu itu kalau saya lihat di website-website itu misalnya mereka ada klaim kalau mereka itu misalnya sudah membuat apa katakanlah mempekerjakan 1.000 orang di destinasi gitu. Nah, itu kita minta aja datanya gitu. Betulkah sudah ada 1.000 orang yang dipekerjakan di destinasi itu gitu. Apakah itu hanya klaim atau sekedar untuk gimmick marketing gitu. Jadi itu mungkin yang bisa sebagai konsumen ya yang bisa kita cermati gitu. Kalau mereka ada klaim-klaim tertentu bisa kita cek misalnya mereka sudah membuat penangkaran ikan hiu 10 di daerah NTB gitu. Itu juga bisa kita cek betul atau enggak mereka sudah ada. Nah, biasanya kalau mereka yang enggak greenwashing gitu ya, mereka itu suka punya reportnya gitu. Atau mungkin kalau kita tanya langsung mereka juga bisa menjelaskan. Jadi biar kita menghindari produk-produk greenwashing, kita bisa tanya, kita bisa cek dengan lebih baik produk-produk tersebut gitu sih. Siap, baik. Terima Jadi kasih. kita. Jadi kita sebagai wisatawan pun juga harus aware terkait dengan komunikasi pemasaran khususnya dari destinasi wisata atau wisata yang diberikan kepada kita terkait ini ya green marketing tersebut, apakah betul-betul marketing, apakah betul-betul green atau tidak, atau hanya sekedar jualan kayak kita lagi ini ya ngeris pacar kita gitu ya Kak ya. Harus dilihat dulu nih bibit bebet bobotnya gitu. Baik, kemudian ada pertanyaan. Ini ada 3 Bu Ayu, akan dijawab semua atau seperti apa? Yang ada di kolom chat. Sebentar, saya cek dulu. Sorry. Pertanyaan, kapan pertama kali? Ya, kalau pertama kali istilah green marketing itu mungkin malah Mbak Anggita yang tahu karena beliau mengerjakan tesis di situ ya. Monggo Mbak Anggita. Kira-kira kapan Mbak? Kalau ini mungkin correct me if I'm wrong, kalau salah mohon dikoreksi ya. Ya, Sebenarnya kalau sepaham saya waktu mengerjakan ini sekitar 80-an muncul wisata alternatif ya di situ. Salah satunya juga sustainable tourism itu. Jadi waktu itu orang udah jengah dengan mass tourism karena dulu kan banyak sekali produk-produk yang Sansi and Sen ya. Jadi kayak waktu itu banyak banget yang akhirnya muncullah alternatif. Salah satunya ya sustainable tourism itu di sekitar tahun 80. Nah, untuk volunteer tourism sendiri ini berkembangnya justru waktu tsunami Aceh di tahun 2009. Jadi karena ada kejadian tsunami Aceh ini dan banyak ya salah satunya Ronaldo juga tuh waktu itu ikut ngevolunteer di Aceh. Nah, ini bikin hype sampai sekarang gitu, sampai 2019 dan kayaknya nih hype-nya juga mulai muncul lagi untuk volunteer tourism ini. Begitu mungkin kalau ada salah bisa diperbaiki juga untuk ya. infonya. Terima kasih Mbak Anggita. Baik, kemudian oke untuk Mas Ilham tadi sudah ya. Itu kayaknya soalnya agak akademis gitu. Jadi Mbak Anggita lebih mampu menjawab untuk itu. Oke. Kemudian untuk Mas Ahmad Dhani Dahlan. Oh, ini penyanyi ya. Oke, saat mengidentifikasi segmentasi pasar yang tepat atau paling responsif target green marketnya sebenarnya di Indonesia sendiri menurut Bu Ayu apakah sudah ada pola tertentu? Misal dalam demografis atau psikografis yang dominan menjadi sasaran dari produk yang pernah di-develop. That's a good question ya, Mas Ahmad Dhani. Terima kasih. Namun again, ini sepertinya kita butuh untuk research dulu ya terkait dengan hal tersebut. Kebetulan saya memang penelitiannya tidak berkaitan dengan green marketing. Jadi saya memang mohon maaf tidak memiliki banyak info terkait tersebut. Justru malah nanti kembali lagi Mbak Anggita bisa menjawab. Kalau dari saya terkait dengan bagaimana terkait dengan pola itu dari hotel-hotel atau tempat kayaknya kalau destinasi pariwisata yang green itu kayaknya belum ada ya. Setahu saya di Jogja terutama ya, dari belum ada. Tapi kalau hotel udah ada. Jadi kayak greenhouse terus ada beberapa followersnya ya. Nah, dari situ kita bisa melihat
sejauh mana orang-orang yang tidak komplain dan komplain gitu ya. Kalau yang tidak komplain tadi dengan listrik yang wattnya rendah, berarti dia memang tepat sasaran ya, identifikasi segmennya tepat. Tapi kalau dia komplain kok ini nggak ada AC-nya, kok, itu berarti dia komplain gitu ya. Nah itu berarti tidak tepat sasaran seperti itu. Kemudian apakah sudah ada pola tertentu? Kalau saya sendiri sih sebetulnya tidak bisa menjawab ya atau tidak gitu ya. Namun justru ini jadi celah untuk Mas Ahmad Dhani untuk melakukan penelitian gitu ya. Apakah memang sudah ada untuk membuat pola seperti ini gitu. Tapi kalau dari kacamata saya praktisi mungkin jawaban saya seperti itu. Kalau dari Mbak Anggita gimana Mbak? Apakah sudah ada Mbak terkait dengan pertanyaan Mas Ahmad Dhani ini? Betul kalau untuk daerah kawasan wisata sebenarnya memang belum ada ya Bu ya. Jadi Ya, untuk dokumen lingkungannya itu lebih kayak dokumen SPPL, sepaham saya AMDAL, mungkin ya, ya, seperti itu betul. gitu. Jadi Ya, jadi belum belum ada ada yang concern. betul, Ya, oke. betul, betul, iya. Jadi Oh, menggunakan gitu. SPPL. Ya, jadi lebih ke limbah. Kemudian kalau Gali Ernawati itu bagaimana cara mengembangkan standar sertifikasi yang kredibel ya. Itu berarti harus bekerja sama dengan instansi yang bisa mengeluarkan sertifikasi terkait dengan environmental ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang institusi tersebut ya harus bekerja sama dengan baik itu institusi hotel, sorry kok hotel, institusi sertifikasi ya yang memang dia bisa mengeluarkan sertifikasi terkait dengan pariwisata berkelanjutan ini. Ada beberapa kok di Jogja ada, di Jakarta juga ada seperti itu. Walaupun memang kalau saya dari kacamata marketing itu eh, memang itu penting gitu ya menjadi standar. Tapi yang penting itu aplikasinya gitu loh. Yang penting itu promosinya ini njuk piye. Nah, itu yang menjadi saya tuh masih suka gregeten kalau kadang-kadang kita tuh cuma cuma berhenti di kertas gitu loh. Itu yang saya masih ngelus dodo kalau orang Jawa bilang ya. Jadi mari kita untuk teman-teman S2, S3 pariwisata ini untuk lebih bergerak ya, tidak hanya sertifikasi penting, tapi the most important is how you deal with it every day gitu loh. Itu yang penting ya. Kemudian how do you promote it? Ya, kemudian how do you impact how is your impact di society seperti apa gitu ya. Oke, kemudian dari Muhammad Aulilalala, oke, lalu ya ini ya. Oke, apakah ada perbedaan tingkat perilaku green berdasarkan rentang? Nah, ini ya penelitian menah ini ya. Silakan Mbak Anggita, mungkin ada yang bisa menjawab terkait itu. Iya, terima kasih, Bu. Untuk yang perbedaan tingkat perilaku green berdasarkan rentang usia ini bisa sangat terjadi ya. Kalau di penelitian saya kebetulan karena respondennya adalah mahasiswa, jadi rentang usianya ini antara 20 sampai 30 gitu. Jadi bisa aja ketika kita bikin rentang usia yang lebih panjang, ini akan ada perbedaan. Nah, karena saya juga eksperimen ya, jadi carinya lebih secara yang homogen gitu. Mungkin bisa nanti buat penelitian ini akan sangat menarik karena kita juga sebenarnya belum tahu nih bagaimana perilaku green ini terhadap rentang usia, terhadap gender, dan bisa jadi sangat beragam. Bisa jadi ide tesis yang menarik juga buat Mas Muhammad Aulia Rahman. Ya gitu sih Mas. Baik, sangat ini ya ternyata intensinya terkait green marketing ini menjadi concern sepertinya dan teman-teman Iya, yang lain ya ini cuma sayangnya saya menarik nggak pakai baju green hari ini. Saya juga putih, Bu. hitam-hitam itu. Ya, Iya. ini mohon maaf sekali teman-teman semua dan juga kedua narasumber, terima kasih karena kita juga ya terbatasan waktu. Nanti kita akan bikin forum yang lebih begitu ya untuk lebih membahas terkait uh, green marketing yang ternyata di dunia pariwisata ini sangat luas, kompleks seperti yang disebutkan Kak Anggita tadi. Dan ini seperti Bu Ayu juga katakan bahwa percuma kalau masih di dalam kertas begitu. Kita harus karena caranya kita harus mempromosikan hal tersebut supaya kita juga tidak hanya sekedar klaim untuk dicap sebagai marketing hijau seperti itu. Terima kasih sebelumnya dan teman-teman yang berbahagia. Diskusi yang sangat menarik, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan menutup sesi ini untuk menyampaikan beberapa highlight. Yang pertama,
Penting untuk memahami konsep greenwashing dan juga dalam green marketing supaya kita sebagai konsumen pariwisata, sebagai wisatawan pun kita lebih aware terhadap produk pariwisata yang berkelanjutan dan bagaimana perusahaan atau destinasi melakukan proses selanjutnya mereka. Kemudian pemasaran hijau ini merupakan strategi pemasaran yang berfokus pada produk dan juga praktik ramah lingkungan, mencakup juga perlindungan ekosistem dan juga pengurangan limbah. Dan ini berbeda dengan pemasaran tradisional ya, karena lebih menekankan pada aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan daripada semata-mata keuntungan ekonomi jangka pendek. Dan yang terakhir adalah green tourism atau ini berfungsi sebagai konsep pariwisata yang bisa mengedepankan pelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan sumber daya alam budaya lokal. Nah, dengan demikian green tourism yang didukung sama dengan green marketing tadi bisa membantu mengembangkan pariwisata yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga ekonomi masyarakat lokal khususnya. Seperti itu, tibalah kita di penghujung acara sharing session kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan juga antusias yang luar biasa. Terima kasih kepada Kak Anggita sebagai alumni MKP 21. Terima kasih kepada Ibu Ayu Cornelia untuk insight-nya. Dengan Dan terima senang kasih hati. baik Ibu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman atas atensinya. Saya Wahyu Setiawan pamit. Selanjutnya acara saya silakan kepada pembawa acara. Kepada Mbak Ecel, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu telah memandu sesi sore hari ini dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu dan rekan-rekan, tidak terasa sudah sekitar 1,5 jam kita bersama-sama mengikuti acara dan bertukar pikiran mengenai bidang keilmuan, khususnya tema hari ini yaitu Green Marketing for Tourism. Terima kasih Mbak Anggita, terima kasih Bu Ayu untuk wawasan yang sudah diberikan kepada kita semua dan tentunya ini mendorong kita semua agar dapat lebih berkontribusi dalam pengembangan ekosistem pariwisata. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita dan selanjutnya secara virtual akan penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber. Untuk yang pertama kepada Kak Anggita Swestiana Dewandini. Mohon tim dokumentasi bantunya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, kasih. penyerahan sertifikat. Mbak, makasih. Penyerahan sertifikat kepada Ibu Ayu Elenia Cornelia. Mohon bantuannya, tim dokumentasi. Ya, 1, 2, 3. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu. Ya. Teman-teman semua perlu kami informasikan bahwa sharing session kali ini merupakan sharing session yang ketiga di tahun 2025 dan semoga kita bisa berjumpa lagi di sharing session yang keempat dan seterusnya sampai akhir di tahun 2025 ini. Dan untuk sertifikat nanti akan dibagikan melalui email. Teman-teman peserta diharapkan mengisi presensi pada link yang sudah tersedia yang dibagikan melalui kolom chat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Dimohon untuk menyalakan kamera dan tim dokumentasi akan melakukan screen capture. Oke, 1, 2, 3. Boleh berganti gaya? 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Sebelum menutup acara ini sekali lagi kami mengingatkan agar mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat dan sertifikat akan dikirimkan melalui email. Baik, saya ada pantun lagi nih untuk menutup acara kita sore hari ini. Buah mangga, buah ceri, buah Cakep, durian, buah rambutan. cakep. Sekian saja untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan akhir Terima kata, kasih. saya di sini mewakili seluruh tim sharing session yang bertugas
mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, serta semua peserta atas atensi dan partisipasinya. Mohon maaf jika selama ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan sampai jumpa di acara sharing session penelitian ilmiah tesis bagi alumni dan mahasiswa program Magister Kajian Pariwisata UGM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima Waalaikumsalam, kasih. terima kasih Izin banyak. live teman-teman. Terima Izin live ya. Terima kasih. kasih Mbak Gita dan Bu Ayu. Terima kasih. Berbasis riset yang menjadi rujukan internasional. Adapun misi kami adalah mengembangkan ilmu kepariwisataan sebagai sebuah keilmuan yang bersifat lintas disiplin dengan memanfaatkan teknologi informasi, kemudian mengembangkan program pendidikan magister pariwisata yang unggul disesuaikan dengan perkembangan isu-isu kepariwisataan terkini. Kami juga melaksanakan riset di bidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri. Dengan demikian kami bisa meningkatkan publikasi ilmiah hasil-hasil dari Tridharma Perguruan Tinggi melalui jurnal-jurnal bereputasi maupun buku. Kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas